Ucapan pasal 3 mulai ayat yang ke-25. Banyak gereja hanya membaca sampai ayat 23-nya saja. Dan jadi nyanyian yang bagus sekali. Kasih setiamu selalu baru tiap pagi. Tapi ayat 25-nya hebat sekali. Bapa kita berkata seperti ini. 25 sampai yang ke-28. Yahweh adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Kita belum tahu siapa yang disebut orang ini. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Yahweh. Siapa orang ini? Ayat 27 menjelaskan. Adalah baik bagi siapa? Seorang pria memikul kuk pada masa mudanya dengan syarat yang hebat. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Yahweh membebankan. Tidak ada firman biarlah perempuan atau anak perempuan, anak laki memikul kuk. Nah, kata kuk itu adalah tanggung jawab. Jadi surga sudah menetapkan buat kita para pria sejak masih kecil harus pikul tanggung jawab. Dan syaratnya sendirian, jangan dibantu. Mari kita lihat fakta. Maaf jangan tersinggung karena tidak semuanya, tapi sebagian besar. Di dalam fakta hidup sehari-hari, mengapa anak orang kaya lebih banyak yang gagal jadi orang daripada anak orang sederhana? Ngerti kata-kata ini? Jawabannya melanggar ayat ini. Anak orang kaya semuanya ada. Dia nggak perlu bertanggung jawab. Nggak perlu diajar nyuci pakaian sendiri, ada pembantu. Firman ini luar biasa. Laki-laki. Tanggung jawab. Nggak main-main. Tuntutan yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali saya bertemu dengan anak-anak muda. Karena pelayanan saya juga sering pada anak muda. Pertanyaan anak muda begini. Umur berapa kami boleh menikah? Nah, saya pernah bongkar Alkitab. Ternyata Alkitab tidak pernah menulis umur berapa kita menikah. Tapi ada dua contoh. Satu Adam, dua Yusuf. Nah, Adam tidak disebutkan umur berapa dia menikah. Tapi kitab Kejadian 41 dituliskan Yusuf menikah umur 30 tahun. Tapi bukan itu patokannya. Patokannya apa? Dengarkan. Beritahukan pada anak-anak kita. Kalau mereka belum bisa tanggung jawab, ajari. Adam dan Yusuf dinikahkan oleh Tuhan setelah mereka bisa bertanggung jawab. Dari mana kita tahu? Kapan Adam menikah? Setelah perintah Yahweh kepada dia, kelola taman ini dan beri nama masing-masing binatang. Itu kan tanggung jawab, bukan? Begitu selesai, Papa langsung mengoperasi tulang rusuknya. Nah, begitu pula Yusuf. Kapan dia menikah? Setelah visi yang diberikan bakal menjadi pemimpin terjadi. Begitu dia duduk di kursi takhta Firaun, dia menikah. Nah, kalau anak kita tanya, apa itu tanggung jawab? Gampang. Tuhan Yesus berkata, mengapa dia berkata belajar dari burung? Belajar dari burung. Jadi kalau saya ngajar anak-anak muda pakai firman itu jelas sekali. Saya percaya hal ini akan buat saudara jadi jernih dan gampang dimengerti. Maaf, teolog yang membuat Alkitab jadi sulit dimengerti. Yesus berkata belajar dari burung. Hai anak muda, saya berkata dengan tidak ada seekor burung manapun di dunia berani kawin sebelum buat sarang dulu. Loh, betul tidak? Tidak ada. Saya berkata pada anak muda, kalau tidak nanti bersarang di kepalamu, tahu nggak? Hebat sekali burung itu. Siapa ngajar mereka? Renungkan ini. Oh, anak muda jadi terbelalak, betul juga. Jadi kalau kamu belum bisa bertanggung jawab untuk buat rumah, nggak harus rumah sendiri, bisa sewa atau kontrak. Pokoknya tempat tinggal. Sederhana bukan? Nah, mengapa laki-laki dituntut begitu? Ya karena firman berkata begitu.
Tanggung jawab dalam hidup lebih besar kepada laki-laki daripada kepada perempuan. Kepada suami lebih besar daripada kepada istri. Hebat sekali firman Tuhan itu kok kita renungkan setiap saat dalam hidup ini. Ingat terus, menjadi laki-laki bukan pilihan. Tapi ini ketetapan, ini SK, ini destiny, saudara. Yang hebat sekali. Biar sendirian, jangan dibantu. Anak kecil yang suka ditolong, dia akan jadi manja. Bukan berarti kita jaga kejam, biarin aja, bukan begitu. Tapi ada waktunya kita didik mereka. Ada waktunya kita tolong mereka. Pasti naluri ayah akan tahu kapan nolong, kapan membiarkan. Kenapa firman tadi berkata, biarlah ia duduk sendirian dalam menantikan. Nah, ayat 25 yang saya bacakan pertama tadi. Harapan kita, kekuatan kita, kemampuan kita untuk menjadi laki-laki bukan pada spare kita berapa gede. Maaf, jangan marah ya. Berapa tebal kumis kita, bukan itu. Tapi kekuatan kita pada berapa besar kita bergantung pada laki-laki surgawi itu. Berharap kepada Yahweh. Dalam segala hal menantikan dia. Roma 5 ayat 12. Hebat Alkitab ini, saudara. Kita harus kagum kepada dia. Ini firman itu bisa dipercaya, katakan amin. Dan semua generasi, semua bangsa, agama apapun bisa mengerti. Maka itu sangat salah ketika gereja menganggap firman untuk orang Kristen. Salah. Firman berlaku untuk semua manusia di dunia. Roh Kudus bawa saya dalam pengalaman, memberi pengajaran, memberi ceramah, ngajak diskusi di banyak kelompok yang bukan Kristen. Mau bicara topik apa saja, Alkitab itu ada jawaban. Kalau saya ngajar mereka yang bukan Kristen, pasti saya nggak bawa Alkitab. Saya sembunyikan dulu. Nah, karena semua penceramah dimanapun juga akan ditanya pada akhirnya, pustakanya mana? Betul toh? Buku apa yang bawa Pak dasar? Nah, saya tidak pernah bawa buku apa saja. Karena yang satu ini nggak habis-habis dibahas. Nggak habis-habis Alkitab ini. Bayangkan. Maka itu tiap kali saya selesai memberi ceramah atau apa saja, tidak mungkin tidak ada orang tanya. Karangan siapa Pak tadi itu? Tulisan siapa? Kalau mereka maksa, baru saya bilang, maaf, itu kitab suci kamu. Tapi kalau saudara mau, saya akan berikan. Dan jangan terima sebagai kitab suci, terima sebagai buku pengetahuan saja. Saya akan begitu. Ini bukan buku suci, ini buatan orang. Tapi di dalamnya ada kebenaran. Jadi saya sering berikan Alkitab untuk mereka yang bukan Kristen. Saya sering dapat telepon, SMS, tanya halaman berapa di kitab yang mana, tentang ini, tentang itu. Saya nggak mau pusing, mereka terima Yesus tidak urusan nanti. Yang penting kebenaran disampaikan. Maka kebenaran memerdekakan orang. Dan ini contohnya. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah berbicara tentang siapa laki-laki kecuali Alkitab kita. Tidak ada. Maka itu kita harus berani jadi contoh sebagai laki-laki. Oke, Roma 5 ayat 12. Judulnya apa di Alkitab saudara? Adam dan Kristus. Mengapa Tuhan menyuruh Rasul Paulus memberikan perbandingan dua laki-laki ini? Adam itu laki-laki, Kristus itu laki-laki. Kalau saudara baca sampai ayat yang ke-19 akan kagum. Saya tidak tahu sempat atau tidak sekarang ini. Ayat 12 dulu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Satu orang. Siapa yang dia yang dimaksud ini? Adam. Oke? Satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, kematian. Sudah masuk maksudnya ke dunia. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saya lanjutkan ayat yang ke-15. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, ditegaskan satu orang lagi, yaitu Adam, semua orang telah jatuh ke dalam dosa, ke dalam kuasa maut, maka jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan
dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.